Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman saqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa thalitha 'asyara tartibul arkani 'ala hadzal wajhi al-madhkuri. Dan adapun rukun yang ke-13 akhir itu mentartibkan rukun-rukun ala hadzal wajhil madhkur, atas jalan yang telah disebut, mulai dari niat, takbir sampai salam harus tertib. Tartib itu mendahulukan yang duluan dan mengakhirkan yang belakangan, yang akhir. Itu namanya tartib. Taqdimu ma haqquhu taqdim wa ta'khiru ma haqquhu ta'khir. Itu namanya tartib. Tartib itu mendahulukan yang haknya duluan, seperti niat lebih dulu dari Fatihah. Nah, takbiratul ihram lebih dulu dari Fatihah. Fatihah lebih dulu daripada ruku. Terus begitu. Harus tartib. Al-mustamil ala kauni niyati muqarinatan li takbiratul ihram, yang mencakup atas keberadaan niat itu bareng dengan takbiratul ihram. Kalau niat sama takbir itu harus bareng. Pas Allah Akbar di hati, aku sholat, niat sholat gitu ya, di hati. Nah itu mah bareng. Itu juga mencakup itu. Jadi takbir plus niat duluan daripada Fatihah. Nah. Wa huma ma'al qiraati fil qiyam, dan niat dan takbiratul ihram ma'al qiraati fil qiyamil, beserta qiraat harus dilakukan dalam keadaan berdiri juga. Takbiratul ihram harus berdiri, jangan masih duduk Allahu Akbar. Harus sudah berdiri baru Allahu Akbar. Baca Fatihah juga sama, harus sudah berdiri. Dan tasyahud akhir wassalatu 'alan nabi, dan keberadaan wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslimatil ula fil qu'ud itu adanya pada duduk. Jadi yang dimaksud tartib di sini, fat tartibu muradun fi ma'ada dzalik. Maka tartib itu dimaksudkan pada selain yang tadi. Selain takbir, niat dan Fatihah di berdiri, dan selain tasyahud, sholawat dan salam di duduk. Selain itu harus tartib pekerjaannya. Wa ma'lumun anna mahalla 'adami tartib fi thalathatil akhirati nama huwa binisbati laha. Dan telah maklum bahwa tempat tidak ada tartib pada yang tiga yang terakhir, tasyahud akhir, sholawat nabi, salam, itu binisbah laha ma'a julus, dengan dihubungkan bagi tiga tersebut beserta duduknya. Adapun hiya fi nafsiha, adapun tiga tersebut pada zatnya, fatartib bainaha hasilun, maka tartib antara tiga itu ada hasil dan. Wa kadza mahallu adami tartib fil qira'ah nama huwa binisbati liqiyamha. Juga maksud tidak ada tartib pada bacaan itu dihubungkan bagi berdirinya. Adapun dengan zatnya binisbati li takbiratil maqrun bin niyah ma'al qiyam fatartib hasil, itu juga ada tartib. Jadi maksud tidak ada tartib pada rukun-rukun yang disebut tadi, seperti takbir, niat dan Fatihah itu berdiri. Kalau di zatnya rukun tersebut ada tartib, seperti takbir dulu baru Fatihah begitu. Tapi di berdirinya bareng semua, adanya di berdiri maksudnya. Itu yang nggak ada tartib itu di berdirinya. Adapun pada zatnya ada tertib. Tuh. Dari mana dalilnya? Tartib nih terakhir rukun sholat. Tartib itu dalilnya di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena sabda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gitu. Rawahul Bukhari. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Sahih. Jadi kalau kita salat harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi itu cara salatnya tartib. Takbir dulu, niat di dalam takbir itu. Terus habis itu baca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain, sujud lagi, terus berdiri. Begitu. Nabi salatnya begitu. Yang kita lakukan, yang diajarkan oleh ulama, oleh fuqaha, itu apa yang didapat dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena ulama nggak berani membuat-buat di dalam agama. Urusan agama itu harus bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hubungannya sama Allah. Yang paham, yang tahu, yang mengerti tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan pertama kali yang mendapatkan perintah ya Nabi Muhammad. Makanya ulama hanya mengikuti dalil-dalilnya, itu ikut Nabi. Gak berani mereka, walaupun komentar, walaupun pendapat begini, mereka itu ada dalilnya. Gitu, ada. Sederhana apapun pendapat mereka, mereka itu harus ada dalil daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi shallu kama ra'aitumuni usolli ini ada 3 tingkatan. Di situ kan ada kama, tasbih atau tamzil. Sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Kalau kita benar-benar mencontoh sholat Nabi dengan sebenar-benarnya, gak ada yang sanggup. Nabi khusyuk sholatnya, Nabi hudur sholatnya. Nabi kalau sholat Allahu Akbar udah gak ada makhluk. Jangankan sholat, di luar sholat aja hati Nabi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi waktu sholat, Nabi udah fokus. Terus Nabi itu hudur hatinya, hadir akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu. Nah, kita emang sanggup begitu? Buru-buru kita mah. Lagi sholat aja ingat, oh tadi ngantri gas melon gitu ya. Tuh, ntar kebagian kagak ya, itu lagi sholat. Atau mikirin hal-hal yang lain, hal-hal duniawi. Sementara Nabi kalau udah sholat udah. Nah, maksud shallu kama ra'aitumuni usolli ini, kalau kita melihat sebenar-benarnya sholatnya Nabi Muhammad SAW, gak ada yang sanggup gitu ya. Tapi yang dimaksud atau yang bisa dilakukan oleh kita di sini shallu kama ra'aitumuni usolli adalah melihat gerak-gerik zahirnya. Minimal gerak-geriknya itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari berdiri, Nabi madep kiblat, jangan sampai madepnya kemana-mana. Kalau kita madepnya ke timur ataupun ke utara, sementara kiblatnya adanya di barat daya, gitu ya, maka nggak sah kalau nggak ngikutin Nabi. Nabi sholatnya madhab kiblat, ikut. Kita Nabi kalau mau sholat wudu dulu, ikut. Jadi makna shallu kama ra'aitumuni usolli ini pelan-pelan, tangga. Ada tingkatannya. Pertama kita belajar dulu fikih yang rukun sholat dari awal sampai ini terakhir. Oh, itu ajaran Nabi semua tuh. Udah diamalin, dipraktekin di sholat, terus istiqomah, terus saja. Ntar dapat rahasianya. Kalau udah dalam seumur hidup kita atau dalam salah satu ibadah sholat kita ada satu aja yang benar-benar ikut Nabi, benar-benar sama dengan apa yang diajarkan ulama dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi dan para ulama. Gitu. Mau nggak mau, apa yang ada pada musyabbah ada pada musyabbah bih. Apa yang ada pada musyabbah bih ada pada musyabbah. Apa yang ada pada yang diserupai
Apa yang ada pada yang diikuti, maka ada juga, walaupun gak 100%. Contoh, Zaid seperti macan, Zaidun kal asad. Kaf sama nih tasbih. Zaid seperti macan. Apakah Zaid itu berewok? Apa Zaid nyebelang gitu? Bukan. Tapi samanya di keberaniannya seperti macan. Macan kan berani gagah. Semua takut sama macan mah. Gitu. Macan takutnya sama siapa? Sama bininya. Sama bininya katanya. Ya begitu dah. Ya. Macan juga ada takutnya juga. Nah, Zaid disamain sama macan. Berarti mau mengangkat, saking beraninya samain. Berani banget Zaid, gagah kayak macan. Macan kan gagah kalau berantem, kalau ngejar gitu ya. Tapi enggak semuanya. Persamaannya itu dari sisi keberanian doang. Lah kalau Zaid kayak macan beneran, ada brewoknya, ada kukunya, ada calingnya, ya itu mah 100%. Enggak, ini mah sedikit doang sifat keberaniannya. Begitu ya. Enggak mungkin 100%. Nah, sama di sini juga. Walaupun bahasanya shollu kama ra'aitumuni sholli, tetap aja beda. Salatnya kita sama salatnya Nabi ya beda jauh. Jauh kemana tahu. Nabi mau khusyuk, hudur, Nabi mah. Sementara kita salatnya masih kemana-mana ya. Rukun dan syarat aja belum tentu kita ini sempurna. Makanya mengamalkan hadis ini gak segampang yang dibayangkan. Gitu ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi tingkatan pertama kita ikuti dulu amal-amal zahirnya. Nabi begini, Nabi takbiratul ihramnya begini, Nabi sujudnya begini, Nabi rukunya begini, Nabi tuh ikutin Fatihahnya terus. Kalau udah diistiqomahin terus baru masuk ke sholat. Sholat tadi surahnya kita sholat tuh gerak-geriknya. Masuk ke sholat batinnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli juga ngikut. Pelan-pelan tuh ngikut. Udah dia mulai bisa menghadirkan kebesaran Allah, keesaan Allah, keindahan Allah. Udah nggak ada lagi yang ternyata yang nikmat, yang lezat, yang tenang itu ketika hati terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuh udah mulai tuh dapet. Dulu mau sholat dipaksa dulu, disiram dulu, dibangunin dulu, kejar-kejaran dulu sama orang tua. Kalau belum dikejar nggak mau sholat. Udah dikejar, udah capek baru ke masjid ngos-ngosan. Nah, kalau udah mendapatkan spot kenikmatan di dalam ibadah sholat, nggak usah disuruh, nggak usah dipanggil hayya 'ala sholat, nggak usah nunggu azan, hati sudah menunggu menggebu-gebu. Karena udah ada rasa sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang dia ada rasa sama seseorang, misalkan ada rasa sama seorang cewek misalkan. Kalau emang benar-benar cinta nggak perlu dipanggil. Masa kudu dipanggil mulu, bener nggak? Asal dipanggil baru maranin, itu mah bukan cinta namanya. Tapi kalau orang cinta mau melipir-melipir aja, pura-pura main ke depan rumahnya kan, bawa martabak, ternyata nggak dipanggil. Bawa makanan harus dipanggil-panggil gitu ya, suwe. Udah nunggu-nunggu lama harus dipanggil gitu ya. Jadi kalau udah ada rasa mah jangan nunggu dipanggil, jangan nunggu dikodein, main aja begitu. Ternyata pas main rumahnya kosong, rumahan itu salah orang gitu. Dah. Jadi kalau udah ada rasa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan nunggu dipanggil. Kita ini belum ada rasa kayak sama Allah, belum, cinta itu belum sepenuhnya. Buktinya apa? Dipanggil aja masih malas-malasan, masih ngerokok, ngopi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanggung, kopi baru diseduh. Belum ada rasa sama Allah. Ya nggak apa-apa, orang namanya belajar lagi begitu, belajar ngerokok. Ya udah adzan tapi belum ada rasa sama Allah.
Udah komat malah tuh baru nyalain rokok. Hah? Masih mending. Kalau udah kesiangan, udah adzan, udah komat, udah sholat, udah keluar waktu, gimana itu? Ngaku cinta sama Allah, tapi kok sebegitunya? Andai kita punya bos, punya atasan, kata bosnya besok datang jam 7, baik bos, datang jam 8, kira-kira diapain tuh? Hah? Peringatan ya, udah jam 8, kata bosnya tolong kerjain nih tugas, geser meja ya. Bukannya digeser malah tidur di lantai, tidur. Gimana kata bosnya? Hah? Suruh istirahat, udah di rumah aja. Lah, sama bos aja kita segen kan, sama perusahaan aja kita kalau kita ngelawan atau ngebantah atau tidak sesuai dengan perintah, takut nggak kita? Takut dipecat. Sama Allah, Allahu Akbar, bungkel. Kayaknya lebih takutan nama manusia ketimbang sama Allah. Padahal makan dari Allah rezekinya, bernafas dari Allah oksigennya. Kita hidup tinggal di buminya Allah. Hah? Kita diadakan yang menciptakan Allah. Kok segitu berani kita sama Allah? Ini buat diri kita maksudnya. Kok kita seberani itu sama Allah? Sama Allah itu nyepelein kita mah, ketimbang sama manusia. Sama bininya takut banget. Kayak macan bininya apalagi. Gitu. Bang, udah merengket aja udah bilang bang itu. Tapi sama Allah biasa aja, seolah-olah lebih takut sama bini. Kalau kita telat pulang malam jam 9 diomelin, dari mana bang? Diem dah, gemeteran. Dari mana ngayapnya? Jawab. Cium tangan dulu lagi. Suami soleha. Sama manusia takut, sama Allah mah kayaknya berani banget. Kayaknya di mana gitu ya. Nah, maksudnya kita itu ngomong cinta sama Allah, ngomong ini belum. Kalau orang udah cinta sama Allah, belum dipanggil aja dia takut tuh. Takutnya dia belum waktu sholat dia udah meninggal, belum sempat dia menghadap Allah, dia belum adzan aja udah gelisah, pengen sama Allah. Pas sudah adzan lari jatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia langsung segera girang hatinya, giat ngedengar adzan tuh. Bukan ngedengar adzan malah tutup kuping. Gitu ya. Jadi kita masih jauh kayaknya. Jauh banget. Gitu ya, untuk mendapatkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Untuk mendapatkan cinta seperti cintanya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Enggak bisa gitu. Untuk sholatnya sah aja kita nggak tahu. Sah apa enggak? Butuh ngaji, udah ngaji butuh diamalin, udah diamalin butuh istiqomah, udah itu butuh ikhlas. Makanya jangan merasa kita udah bener aja. Saya udah ngaji dari tahun jegut, dari tahun 70 juga saya udah ngaji. Lah dulu juga udah makan, ngapa makan lagi sekarang? Hah? Ya kalau ngomongnya begitu, saya udah ngaji udah puluhan tahun. Udah saking seringnya ngaji muntah tulisan Arab nih. Gitu ya. Enggak begitu. Yang namanya fadl Allah mah, yang namanya rahmat Allah yang luas. Boleh jadi yang dulu belum dapat sekarang dapat, ya kan? Boleh jadi dulu mengajinya masih santai, masih sambil ngupil, sekarang mengajinya udah mulai serius. Gitu. Dulu mah mengaji tapi sama Allah sama Rasul masih jauh sekarang. Jadi jangan meremehkan fadl Allah. Anugerah Allah dalam setiap waktu, dimanapun, siapapun, kapanpun, Allah itu ngasih anugerah. Jangan kita sia-siakan. Begitu ya. Jangan merasa udah cukup, cuma ngaji dulu. Tiap hari juga ngaji, nggak ada yang merasa cukup. Kita itu ketimbang pinternya lebih banyakkan bodohnya manusia itu. Daripada pengetahuannya lebih banyak kebodohannya manusia mah. Begitu ya. Lah kita pas ngaji makin tahu kekurangan kita. Begitu, bukan makin ngaji makin saya udah ngaji udah ngaji mulu katanya. Nah kayak gitu.
Jadi balik lagi, kita bagaimana caranya sholatnya kita itu mendapatkan titik kenikmatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika sholat udah merasa asyik sama Allah Subhanahu Wa Taala, gak bisa diganggu. Kayak orang, contoh nih yang sekarang terjadi, orang lagi main HP asyik, lagi WA-an, lagi chattingan, sekitarnya ada orang ngobrol, kalau emang lagi khusyuk, lagi fokus, orang ngomong apa juga udah diladenin, ya kan? Benar nggak? Bukan HP aja sampai meleduk HP-nya. Nah benar kan? Itu khusyuk maksudnya. Ini analogi. Kita ke Allah tuh begitu. Kalau sudah sama Allah, orang mau apa kayak, mau ribut tentang ini kayak apa, udah asyik aja. Di luar lagi ngantri gas, emang kagak gablek dia mah. Gitu ya. Gitu. Emang apa? Ngantri dari hari pertama sampai terakhir orang dapat mulu. Makanya dia perginya ke masjid. Udah, gak usah ngantri. Gitu ya, khusyuk. Orang mau ribut apa, orang mau ngomong tentang apa, tentang dia enggak. Itu khusyuk namanya. Kita kan belum. Susah kita mendapatkan shollu kama ra'aitum. Sederhana bahasa Nabi, cuma sulit dilaksanakan. Khusyuk yang kita belum dapat. Hudur yang belum dapat. Tapi kalau orang sudah benar-benar di hatinya ada kecintaan sama Allah, udah girang. Baru wudhu aja dia girang tuh. Lagi wudhu dia udah girang banget. Kayak mau ketemu pacar ceritanya girang banget. Nah kita waktu wudhu, kalau emang di hati kita hanya Allah yang segala-galanya, hanya Allah yang benar-benar harus kita cintai, udah girang banget. Mana sih orang girang? Pakai wangi-wangian, pakai baju yang rapi, wah pokoknya girang dah sama Allah. Ketenangan, kenyamanan kita hanya sama Allah. Nah ini nih yang belum didapat tuh. Ya loh, kenapa kita udah selama ini kita sholat belum dapat juga? Apa kita nggak pengen begitu? Apa kita nggak, orang kita dapat cerita aja dari teman kemarin liburan di Bandung tempat ini begini, atau di Bogor atau di Puncak begini, cerita indah aja kita pengen ya. Oh beneran enak tempatnya. Kenapa kita nggak pengen ketika mendengar ulama-ulama atau orang-orang soleh mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dalam ibadah sholat? Kenapa kita nggak ada? Tanya diri kita, ada apa ini? Kok kagak ada keinginan kita untuk begitu? Lah udah gini aja yang penting sholat sah. Gak begitu. Ya kita hidup di dunia nggak ngalamin kenikmatan ibadah. Gitu ya. Kalau udah dapet, gak usah diceritain. Kalau udah dapat nih, udah cukup buat diri sendiri sama keluarga yang dapatkan keberkahannya. Jangan cerita-cerita. Nanti hilang kenikmatannya kalau cerita. Orang nggak nikmat lagi karena semua orang tahu. Jadi kalau udah mendapatkan kenikmatan, kelezatan, sampai dia nangis, sampai dia benar-benar khusyuk, sampai dia benar-benar tenang hatinya, udah diam-diam. Besok begitu lagi terus sampai menemukan ajal. Dia mendapat kenikmatan ibadah tuh. Kalau kita kan masih apa ya, sholatnya aja masih sembarangan, jauh gitu. Makanya ngerumasa kita kan. Jadi kita ngaji ngerumasa. Oh jauh banget ternyata ya, jauh. Kita nah itu tingkatannya tuh, dari rapihin dulu rukun-rukun zahirnya tuh, syarat-syaratnya, rukunnya, sunahnya, baru kita mendapatkan sholat batin. Kata Imam Haddad dalam Risalah Muawanah, sholat batin khusyuk, hudur, tadabbur, makna bacaannya kita ngerti, terus juga tidak ada di pikiran ini selain Allah Subhanahu Wa Taala, nggak kemana-mana. Nah itu namanya sholat batin. Gitu ya, batinnya sholat. Ketika sujud emang hatinya ikut sujud, ruku hatinya ruku, nggak kemana-mana, nggak ngayap-ngayap. Ada orang lagi sholat hatinya ngayap-ngayap, kemana aja ngayap, belanja, ngantri dan lain sebagainya. Tuh. Gitu. Kita mah ingatnya waladolin, amin, itu sadar. Tapi kalau orang lagi sholat lupa amin, lupa rokaat, lupa sama segala-galanya, ini kebangetan. Begitu ya. Sholat sih orang kelar-kelar. Ini berapa rokaat ya? Nambah lagi.
pas nambah berapa rakaat sih? Gak kelar-kelar. Sujud sahwi mulu. Gitu ya. Ada sebagian ulama tuh yang seumur hidup kagak pernah sujud sahwi. Hebat gak? Kagak pernah ninggalin sholat jamaah seumur hidup. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, salah satu karamahnya, salah satu magam, beliau tidak pernah sujud sahwi. Berarti kagak pernah lupa ya. Kalau kita hampir 70% sholat kita sujud sahwi mulu mungkin, atau lupa. Dan ada sebagian ulama yang tidak pernah ketinggalan sholat jamaah seumur hidup. Ya kita mah ya boro-boro sampai ke sholat batin, jamaah aja masih kadang ketinggalan. Aduh, jauh banget. jauh itu udah pengennya mau surga baik, lamun kali udah sholatnya berantakan, yang diharapkan surga aja, surga ngomongnya surga mulu, surga kayak surganya punya babanya. Ya kita mau ngebenerin ibadah aja, udah ngaji, kita ngaji benerin ibadah udah cukup. Mau masuk surga mau kagak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi unik, di surga itu Nabi pernah ceritakan sifatnya ahli surga. Nabi lagi ngaji nih, pas lagi ngaji ada orang Arabi, ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu yang tinggalnya di gunung, di hutan. Lagi ngaji cerita, Nabi cerita, inna rajulan min ahli jannah ista'dzana rabbah. Ada seorang laki-laki nih minta izin sama Allah di sorga. Minta izin buat apa? Buat nanem. Di sorga sih pengen nanem, pengen bertani, bercocok tanam. Ya Allah, kasihanin ladang ya Allah. Lah kan di sorga mau tinggal metik, apa capek-capek, tapi dikasih sama Allah. Ya udah tuh garap, kata Allah. Garap, digarap, pas digarap babadara wa badara, sampai digarap langsung tumbuh seperti gunung, langsung cepat sejauh mata memandang. Kan di surga mah cepet, gak butuh waktu, dipanen, sampai dipanen. Udah dipanen, ya udah dipetik. Kata orang Arab, itu mau orang Quraisy kali yang demen bertani, sampai surga aja masih mikirin tani. Nabi ketawa. Bahasa kitanya, itu mau orang Parum Serap kali yang doyan nanam begitu, gitu. Sampai surga aja pengen nanam mulu. Kayak bahasa kita emang ngobyek mulu. Misalkan kita ngobyek di surga, kalau minta objek, begitu sampai surga sih ngobyek mulu. Boleh begitu? Ada kejadian, gitu ya. Gitu. Tapi ngapain capek-capek? Tinggal minta sih sama Allah, tinggal metik. Kita pengen apa aja, udah ada, ngapain capek-capek? Begitu ya. Jadi kalau kita mikirin, ya Allah jauh amat sholat kita masih kagak rapi. Kata Imam Hasan Basri atau sebagian ulama katakan, setiap sholat yang tidak khusyuk, yang tidak hudur, waktu sholatnya masih meleng, hatinya kemana-mana, wal uqubatu asra. Ini lebih cepat diseksanya, lebih berhak mendapat seksa. Kalau kita kagak khusyuk, walaupun sholatnya kita rajin rapi, kalau di hati nggak khusyuk, kata sebagian ulama, ini lebih berhak diseksa, lebih cepat diseksa ini, karena ngeledek. Kalau kata sebagian ulama, kalau kita sholat hatinya kemana-mana, iya karena aku dua, iya karena nasta'in, di hati mah enggak, iya karena aku dua, di hati mah itu sama aja nyuguhin kambing tapi bangke, gak ada ruhnya. Kira-kira perasaannya gimana? Ada orang ngasih ayam tapi ayamnya bangke, kita ini marah nggak? Hah? Apalagi nyuguhin keranja. Nah kita kalau sholat tapi hatinya nggak khusyuk, nggak fokus ke bacaan, ke gerakan, ke apa yang kita lakukan, maka seolah-olah kita menyuguhkan kambing dan kambingnya itu udah ada ruhnya bangke. Coba perasaannya gimana? Raja marah lah digituin. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat Allahu Akbar tapi kita hatinya kemana-mana ke selain Allah, Allahu Akbar kabiro, hatinya masih ngebesar-besarin selain Allah, maka itu sama dengan kita menyuguhkan bangke. Jadi selama ini kita sholatnya
kurang adab sama Allah Subhanahu wa taala. Jauh banget ya. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni kelalaian kita. Makanya habis sholat suruh istighfar, habis itu juga istighfar lagi, karena mengistighfarin ibadah kita yang sangat-sangat kurang, penuh dengan kekurangan, baik dari segi syarat rukun ataupun dari segi kekhusyuan, keikhlasan, sangat-sangat kurang. Istighfar kita melayak, bukan hanya wiridan, emang layak kita mohon ampun sama Allah SWT. Belum kita males-males ngerjainnya, belum kita males-males datang ke masjidnya. Oh begitu tuh ya. Mudah-mudahan walaupun banyak kekurangannya Allah terima ya. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kekurangan kami, kesalahan kami, dosa-dosa kami seperti dosanya orang yang dicintai. Orang kalau dicintain sama Allah kan walaupun salah juga kan. Orang kalau sudah didemenin, orang kalau sudah demen salahnya aja bener, bener gak? Dimaafin maksudnya. Orang demen banget sama si fulana. Si fulana misalkan kentutnya aja diisem. Misal ini mah, langsung diisem. Hah? Hampir rumah muntah-muntah padahal. Saking demennya, apa aja diampunin. Dia mau marah-marah kayak apa juga kalau udah didemenin mah dimaafin aja. Maksudnya begini, kita berharap, kita berdoa sama Allah kesalahan-kesalahan kita seperti kesalahan orang yang dicintain. Kalau orang dicintain mau salah juga diampunin, dimaafin. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, jangan jadikan kebaikan kami seperti kebaikan orang yang dibenci. Orang kalau dibenci mau baik kayak apa juga nggak diterima, nggak dilihat ya. Orang kalau udah benci mau ngasih apa juga enggak, mau ngasih mobil, mau ngasih gunung, mau ngasih apa juga enggak. Kalau orang udah dibenci, begitu juga orang mau rajin ibadahnya, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi dibenci sama Allah, percuma. Biar sholatnya kita masih banyak kekurangan, ya Allah, mohon diampunin, mohon diterima. Walaupun ibarat kata piring mah piring pecah, ya Allah terima ya Allah, gitu. Ibarat rambutan busuk, ya Allah mohon diterima. Begitu tuh, mohon diterima ya Allah dengan segala kekurangan kita ya Allah. Sholat kita nih, ilmu kita belum rapi ya Allah, ilmu sholatnya. Amal kita juga belum rapi ya Allah, keikhlasan kita belum rapi ya Allah, istiqomah kita juga belum ya Allah, tolong diterima. Kita mengeruh masa gitu ya. Kita mah cuma ngarepnya begitu. Kalau untuk mendapatkan shollu kama ra'aitumuni usolli wallahu alam, kita mah enggak tahu dapat apa enggak kita sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh banget gitu ya. Dah. Falau lam yurattib bainal arkan bi qaddama ruknan ala mahalli. Maka jikalau seorang itu tidak mentertibkan rukun, seperti dia mendahulukan rukun daripada tempatnya. Satu, ada kalanya dia mendahulukan rukun fi'li ala rukun fi'li, mendahulukan rukun bangsa perbuatan atas rukun bangsa perbuatan, atau mendahulukan atas rukun qauli, seperti misalnya dzalika yasjuda qabla ruku, sujud dulu baru ruku, sebelum ruku dia sujud. Nah itu berarti kan gak tertib. Au ayyarka qabla qiraatil Fatihah, atau ruku sebelum baca Fatihah. Kalau sengaja, fa in kana aliman 'amidan batalat salat. Kalau sengaja begitu, batal salatnya. Tahu lagi. Kenapa? Litala'ubi, karena dia bermain-main dengan ibadah. Kalau dia lupa, ada tafsil. Wa in kana sayyan fa fi tafsil. In tadzakkara ma tarakahu qabla an yablugha mithlahu 'ada ila furan. Jika dia ingat sebelum apa yang dia tinggalkan, wah tadi belum Fatihah, tapi sebelum baca Fatihah lagi, maka mengulang dia Fatihahnya. Kalau sudah wa fa'alahu wa ma, dan dia lakukan setelahnya yang dia kerjakan, karena enggak dianggap muhafadzatan 'ala tertib, menjaga kalau falau ta'akhkhara 'anil 'audah, kalau dia belakangan tertinggal dari kembali walau galilan, walaupun sebentar, udah tahu enggak Fatihah, enggak balik lagi, enggak berdiri, enggak baca, diem aja, maka batal sholatnya. Kalau dia tahu, kalau dia ingat setelah mengerjakan, seumpamanya seperti antara kasahwan ruku' rakatil ula, di rakaat pertama dia ninggalin ruku, langsung sujud berarti kan, tapi lupa.
Pas udah di ruku rakaat kedua baru ingat, lah tadi belum ruku saya. Jadi udah ngerjain rukun yang sama. Maka gimana? Fa fi hadhil halah yaqumul maf'ul maqamal mad'u. Maka yang dikerjakan ini menggantikan yang ditinggal, dan antara yang dilakukan ini udah nggak dianggap. Jadi seolah-olah dia di rakaat pertama, walaupun dia di rakaat kedua karena yang ruku yang pertamanya ditinggal, maka dia seolah-olah ruku rakaat pertama. Terus wayal guma bainahuma, yang dia kerjakan tadi habis ruku dan lain sebagainya, jadi sia-sia. Nah, tambihun, adapun ini peringatan, lau tadzakkaral ma'mum tarka ruknin fala ya'udul matruk. Jika seorang makmum meninggalkan rukun, maka jangan kembali lagi. Kalau makmum udah ikut imam aja, nah tadi saya lupa ini, balik lagi sendiri, gak usah balik, ikut aja terus. Bal ya'ti bi raka'atin ba'da salam, tapi tinggal nambah doang rakaat. Misal makmum ninggalin ruku atau ninggalin apa, lupa nggak sengaja, udah ikutin imam aja terus, imam salam dia menambah lagi satu rakaat. Kalau makmum nggak boleh balik lagi. Yang kedua, ada kalanya dia mendahulukan rukun qauli gairah salam, selain salam. Dia mendahulukan rukun qauli selain salam ala ruknin qauli, atas rukun qauli, atau rukun fi'li, seperti misalu dzalik an yuqaddima tasyahhud al-akhir ala sujud. Dia mendahulukan tasyahud akhir daripada sujud, dia baca at-tahiyatul mubarakat, lupa tapi. Atau ayuqaddima shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala tasyahudil akhir, atau dia mendahulukan baca sholawat atas nabi daripada tasyahud akhir, dia baca sholawat dulu baru baca tahiyat. Al-buakatu sholawat ibadu, sholawat dulu baru asyhadu an la ilaha, itu mah la tabtulu sholatu, tidak batal sholatnya walaupun sengaja. Fala farquna bainal 'amid wa ghairi, tapi la yu'taddu bima qaddama, yang dia dahulukan itu enggak dianggap, tetap aja harus belakangan. Dia dahulukan sholat daripada tasyahud, tetap nanti sholawat lagi habis tasyahud, karena yang duluan enggak dianggap. Bal yajib alaihi yu'idahu fi mahallih, tapi wajib dia mengulang di tempatnya nanti. Yang ketiga, ada kalanya mendahulukan salam. Dia salam, assalamualaikum, belum apa-apa udah salam, maka itu mah batal sholatnya. Gitu. Kalau sengaja ya, kalau sengaja dan tahu. Kalau enggak, tahu-tahu salam aja, mungkin dia banyak masalah di rumah, assalamualaikum sambil nangis, assalamualaikum, belum salam, oh lupa, iya belum, itu mah tinggal nanti sujud sahwi kalau dia yang lupa, tapi kalau sengaja batal. Wasjudu lisahwi wa illa fala, kalau enggak sengaja maka tidak batal. Wa yasjudu lisahwi, namun dia ntar sujud sah. Tambihun, adapun ini peringatan, lau tarakal musalli salam, jika seorang sholat, jika seorang meninggalkan salam, enggak salam dia waktu sholat, kagak salam, lupa, keburu-buru, fajib bayatnya bihi walau tal, maka wajib dia melakukan salam walaupun udah lama. Oh iya belum salam, duduk salam dulu gitu. Sujud enggak? Wala yasjudu lisahwi ba'da ayati bih, dan tidak sujud bagi sahwi, tidak sujud sahwi setelah dia melakukan salam. Karena tempat sujud sahwi itu sebelum, kalau udah salam ngapain sujud lagi, li fawati mahalli sujud bisalam. Wala yasjudu lisahwi aidan, juga tidak usah sujud sahwi bila mendahulukan salawat atas Nabi sallallahu alaihi tasyahudil akhir. Kenapa? Dan al-julus mahalluha fil jumlah, karena duduk itu tempatnya salawat dalam sebagian surah. Gitu tuh. Itu surah-surah seorang itu tidak tertib. Ada 3 masalah ya. Dah kelar masalah sholat, dah kelar, tinggal sunnah-sunnahnya. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehubungan dengan ditawakufkannya kegiatan kita nanti setelah Ramadan, ini bulan Syawal, insyaallah kemudian panjang umur, sehat walafiat, kita jumpa kembali. Maka saya dari pribadi, atas nama pribadi, mengucapkan mohon maaf bila mana ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan ya Pak ya Bu ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya gitu ya. Alhamdulillah.